Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sekarang kita masuk pada fasal fi adabil muallim wal muta'allim wa afatul ilm wa bayanu ulama'is su' wa ulama'il akhirah. Pembahasan kita ini akan berbicara tentang adab guru dan juga adab para penuntut ilmu, serta hal-hal yang merusak ilmu, dan penjelasan tentang ulama-ulama yang baik dan ulama-ulama yang jelek. Apa ciri dari ulama-ulama yang baik dan apa ciri dari ulama-ulama yang yang buruk. Kita mulai dari adab al-muta'allim, adab para penuntut ilmu. Dan adab ini satu hal yang harus diperhatikan, wajib diperhatikan ketika seseorang datang di majlis ilmu dan ketika seseorang ingin menimba ilmu, karena adab inilah yang nantinya akan menjadikan ilmu kita bermanfaat dan barokah. Tapi siapa yang datang di majlis ilmu tanpa membawa adab, ilmunya tidak akan barokah. Bisa jadi banyak orang sering duduk di majlis ilmu tapi tidak memberi pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Ya mungkin karena dia duduk tanpa adab. Dan adab inilah yang selalu diperhatikan oleh ulama-ulama salaf kita, dan termasuk diperhatikan oleh para ulama terkait dalam mendidik dan membangun karakter anak-anak mereka. Ditanamkan adab dulu, akhlak dulu, baru ilmu. Adab dulu, bagaimana beradab di majlis ilmu, bagaimana beradab dengan orang lain, bagaimana beradab dengan guru, baru diajarkan hadis. Itu yang terjadi di masa-masa silam, karena memang itulah cara yang tepat untuk membangun atau memberikan pengaruh, ya, cara yang tepat untuk agar ilmu kita itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Seorang muta'allim, orang yang belajar atau penuntut ilmu, dia harus memperhatikan adab. Demikian pula mu'allim, demikian pula seorang pengajar atau guru. Amal muta'allim fayanbaghi lahu taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaq wa madhmumis sifat. Adapun orang yang belajar, hendaknya dia sebelum belajar, sebelum duduk di majlis ilmu, dia mendahulukan kesucian jiwanya, yakni membersihkan jiwanya dulu dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk. Membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran. Idzal ilmu ibadatul qalb, karena ilmu itu ibadahnya hati. Kalau hati kotor, ilmu itu susah masuk ke dalam hati kita. Maka orang ketika ingin mendapatkan cahaya ilmu, ingin mendapatkan manfaat dari ilmu, agar ilmunya bisa tumbuh subur di hatinya, hendaknya dia bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, seperti hasad, dengki, al-bughd, kebencian terhadap saudara-saudara, dibersihkan. Karena kalau kita datang dengan membawa berbagai macam kotoran, ilmu itu kurang bisa terserap.
ilmu itu kurang bisa terserap. Idzal ilmu ibadatul qalb. Demikian pula kata beliau, wa yanbaghi lahu qat'ul alaik asyaghilah. Demikian pula orang kalau sudah mulai belajar, ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari ilmu, ingin memahami ilmu sedalam-dalamnya, maka hendaknya dia memutuskan segala hubungan yang bisa menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Jadi artinya fokus belajar. Ini bagi orang-orang yang memang sudah meniatkan waktunya, dirinya untuk belajar. Maka kalau ingin betul-betul belajar, ya fokus menimba ilmu. Jangan menyibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini terutama kalau kita nasihatkan kepada para penuntut ilmu, para pelajar, mereka-mereka yang belajar, ya baik di sekolah maupun di pesantren. Kalau sudah masih pelajar, fokuskan dulu untuk belajar. Lah orang-orang yang menjadi walinya mendukung mereka untuk fokus belajar. Dan kalau dalam konteks kita sekarang, yang kita menuntut ilmu itu hanya pada waktu-waktu tertentu, maka ketika datang di majelis ilmu, fokuskan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan ilmu. Dan jauhkan segala hal yang bisa menghalangi kita dari mendengarkan ilmu, atau jauhkan dari kesibukan-kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Maka kalau sudah ke masjid, mau duduk pengajian, Pak, jangan bawa HP sudah, atau HP dimatikan. Apalagi mohon maaf, kalau lagi ada orang bicara, ustadznya bicara, dia main HP. Itu satu, memalingkan dia dari ilmu, yang kedua tidak beradab. Dan itu salah satu di antara hal yang merusak adab di majelis, ketika seseorang tersibukkan dengan sesuatu selain mendengarkan ilmu. Maka ketika kita ingin menyibukkan diri dari selain mendengarkan ilmu, hendaknya kita minta izin keluar. Baik itu menyibukkan diri dengan HP atau ngobrol, na'udzubillah, kadang-kadang guyonan. Tidak barokah, Pak. Itu nanti duduknya tidak ada barokahnya. Ya keluar dari masjid ya seperti tidak ada apa-apa itu. Maka ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, fokuskan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu, dan kita memutus segala hal, segala hubungan yang memalingkan kita, menyibukkan kita dari ilmu. Fa innal fikrata mata tawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Karena pikiran ini kalau bercabang, dia tidak fokus di satu hal. Kalau dia bercabang, maka pikiran tersebut akan lemah atau melemah untuk mengetahui semua hakikat atau menguasai hakikat ilmu. Akan terbatasi. Tidak seperti orang yang fokus mendengarkan. Orang yang fokus mendengarkan, dia lebih banyak menyerap ilmu daripada yang tidak fokus mendengarkan ilmu. Waqad kana salaf yu'thiruna al-ilma ala kulli syai'. Dan dulu ketika para ulama-ulama kita sedang belajar, ketika mereka sedang belajar, mereka itu betul-betul yu'thirun, lebih mengutamakan ilmu dari segala-galanya. Ketika mereka sedang belajar, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Imam Ahmad itu tidak menikah sampai beliau sudah usia 40 tahun. Tidak menikahnya kenapa? Ya karena sibuk menuntut ilmu. Bahkan Imam Nawawi tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ibnu Taimiyah tidak menikah sampai akhir hayatnya. Walaupun itu bukan sunnah. Sunnahnya tetap menikah. Tapi tidak menikahnya mereka karena disibukkan dengan apa? Dengan ilmu, dakwah, mengajar. Maka kalau ada penuntut ilmu yang
ingin meniru Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, ya usianya dihabiskan seperti mereka. Ya. Jadi fokus betul-betul. Imam Ahmad baru menikah setelah usia 40 tahun. Wa uhdiyat ila Abi Bakar al-Anbari jariyah. Ya. Pernah diberi seorang budak wanita kepada Abu Bakar al-Anbari. Abu Bakar al-Anbari dia diberi hadiah jariyah, budak wanita. Falamma dakhalat alaihi tafakkara fi istikhraj mas'alah fa'azabat anhu. Ketika budak ini berada di sisinya, dia sedang memikirkan satu masalah. Fi istikhraj mas'alah, memikirkan satu masalah yang dia cari solusinya, berpikir dia tentang satu ilmu. Karena ada budak wanita ini, fa'azabat anhu, tak ketemu solusinya, karena sudah terpecah dia. Maka dia pun mengatakan, akhrijuha ilan nakhas, kamu keluarkan budak wanita ini, bawa dia ke penjual budak. Lalu si budak ini mengatakan, hal min dzambin, apakah saya berdosa? Kenapa? Apakah saya berbuat dosa? Dia mengatakan, tidak, kamu tidak berbuat dosa. Illa anna qalbi ishtaghala bik. Ketika kamu masuk, hatiku sudah mulai tersibukkan juga denganmu. Artinya sudah mikir, hari perempuan budaknya dia. Wa ma qadru mithliki an yamna'ani ilmi. Lalu berapa harga orang semisalmu sehingga menghalangiku dari mendapatkan ilmu? Yakni berapa harganya kamu ini kok bisa menghalangi aku dari ilmu? Artinya ilmu itu lebih mahal daripada aku sibuk dengan kamu. Itu di masa silam, bagaimana ketika mereka belajar itu betul-betul sampai dalam hal-hal yang memalingkan mereka dari belajar betul-betul ditinggalkan. Dan ini satu nasihat yang penting, Pak. Kalau anak-anak kita sedang belajar, dorong mereka untuk terus belajar, jangan sampai mereka disibukkan dengan yang lain, sehingga mereka lebih fokus. Dan kalau sudah fokus, maka untuk menyerap ilmu itu lebih mudah dan lebih banyak akan mendapatkan ilmu daripada terpecah pikirannya untuk hal-hal yang lain selain ilmu. Kemudian wa 'alal muta'allim an yulqiya zimamahu ila al-mu'allim ilqa' al-marid zimamahu ila at-tabib. Demikian pula bagi orang yang belajar, ketika dia belajar dengan seorang guru, maka dia berikan kendali dirinya kepada gurunya seperti orang yang sakit menyerahkan urusannya kepada dokternya. Maka biarkan guru yang mengatur dirinya, seperti orang sakit yang datang ke dokter, maka dia serahkan bagaimana dokter itu mengatur dirinya. Fayatawadhu' lah. Maka hendaknya seorang murid itu tawadhu' di hadapan gurunya, rendah hati di hadapan gurunya. Dan di antara bentuk tawadhu' adalah dia selalu merasa bahwa dia tidak mengerti apa-apa, gurunya lebih mengerti dari saya. Itu salah satu bentuk ketawadhu'an. Maka jangan pernah seorang duduk di majelis ilmu belajar lalu dia merasa ana lebih faham, ana sudah banyak ilmu. Itu nanti akan memicu kesombongannya, dan mungkin dia akan cari-cari kesalahan nanti, atau dia akan cari momentum untuk membantah atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kehebatannya. Na'udzubillah, orang seperti itu hilang keberkahan ilmunya. Maka orang datang ketika ke majelis ilmu, dia seperti gelas kosong, Pak. Kosongkan diri kita, karena memang kita datang kepada seorang guru. Dan rendahkan hati kita. Tawadhu'lah, ya. Rendahkan hati itu ya tidak sombong.
menghormati, menghargai, ya. Dan jangan kebablas, jangan sampai kebablas, ya. Sampai jalan ke depannya guru nyesot-nyesot, ya jangan, tidak perlu seperti itu. Artinya tawadhu itu dia tidak merasa lebih alim, dia menghormati gurunya, bicaranya dijaga, kata-katanya, sikapnya pun dijaga. Wa yubaligh fi khidmatihi, ya. Dan hendaknya seorang murid itu berkhidmat kepadanya semaksimal mungkin. Yubaligh itu diantara adab. Berkhidmat itu ya membantu gurunya, ya, melayani gurunya. Waqad kana Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya'khud bi rikab Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas kita tahu Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa turjumanul Quran, alim, gurunya para ulama. Abdullah bin Abbas, meskipun dengan posisinya dia seorang alim, orang berilmu, bahkan dia punya kedudukan dengan Nabi, kedudukan yang dekat. Karena Ibn Abbas ibnu ammi Rasulullah SAW, anak pamannya Rasulullah SAW, min ahli baitihi. Meskipun demikian, bagaimana penghormatan Ibn Abbas kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ketika Zaid bin Thabit mau naik di atas tunggangannya, ya'khud birikab Zaid bin Thabit, dia memegang pijakan kaki tunggangan agar Zaid bin Thabit bisa naik di atas pijakan tersebut. Dipegang oleh Abdullah bin Abbas dengan kedudukannya seperti itu. Dan Zaid bin Thabit pun merasa, lah, tidak perlu seperti ini. Anda di siapa? Anda di alim, ahlul bait, orang berilmu, ibnu ammi Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Abbas, hakadha umirna naf'al bil ulama. Demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati ulama. Itu sekelasnya siapa? Abdullah bin Abbas. Dan dia termasuk ulama. Wa mata takabbara al-muta'allim an yastafida min ghairi mawsuf bitaqaddum fahuwa jahil. Bila seorang pencari ilmu takabbar, dia menyombongkan diri dengan tidak mau mengambil ilmu dari orang yang tidak populer, ya, min ghairi mawsuf bitaqaddum, orang yang tidak dikenal kepopuler, orang yang tidak dikenal atau tidak populer. Ay la yuridu an yatlub al-ilma illa ala yadil masyahir. Dia hanya mau mengambil ilmu dari orang-orang ulama, ustadz yang masyhur. Kalau tidak masyhur dia tidak mau ilmu. Maka orang seperti ini jahil. Orang seperti ini adalah orang bodoh. Li'anna al-hikmata dalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Karena hikmah itu ibarat barang hilang bagi seorang mukmin. Dimanapun dia dapatkan barang tersebut, dia akan ambil barang tersebut, dimanapun. Maka jangan sampai seseorang tidak mau belajar. Kenapa? Ustaz tidak dikenal. Dilihat dulu ustaznya. Oh, ternyata latar belakang pendidikannya memang berjalan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Bisa jadi yang dikenal lebih alim berlipat-lipat kali daripada orang yang dikenal. Maka jangan seseorang kemudian bahkan merasa sombong. Saya tidak mau duduk di masjid, sopo ustadiku. Loh, orang seperti ini jahil murakkab. Ya, jahilnya jahil murakkab, double jahil, ya. Karena orang sombong itu jahil. Menolak ilmu itu jahil, menolak duduk di majlis ilmu itu jahil. Karena bisa jadi ikhwani fillah, orang-orang yang kita anggap ini ternyata ada hal-hal yang banyak, informasi-informasi penting yang disampaikan, ada ilmu-ilmu yang berharga yang disampaikan. Ini sama seperti nasihat ulama-ulama kita. Ulama-ulama sebagian masyayikh di era sekarang ini mengatakan, mereka memberikan nasihat kepada para tulabul ilm, jangan remehkan kitab-kitab kecil. Terkadang di dalam kitab-kitab kecil itu, kutaibat itu, ada ilmu yang tidak ada di kitab-kitab besar. Jangan remehkan.
Terkadang ada buku-buku yang kecil-kecil itu, terkadang ada ilmu-ilmu yang tidak ada di dalam buku-buku besar. Maka dimanapun kita bisa mengambil ilmu dari siapapun, yang penting dia punya profil yang layak untuk diambil ilmunya, maka ambil ilmunya. Walaupun orang tersebut tidak tenar, walaupun orang tersebut tidak populer. Li'anna al-hikmata dhalatul mu'min aina wajadaha akhadaha. Karena hikmah itu ibarat barang hilang bagi seorang mukmin, dimanapun dia dapatkan maka dia akan mengambil hikmah tersebut. Wal yada' ra'yahu li ra'yi muallimihi. Kalau sudah duduk berguru, maka hendaknya dia tinggalkan pemikirannya. Dia tinggalkan pikirannya untuk pikiran gurunya. Yakni jangan sok tahu. Karena dia sedang belajar dan di depannya ada guru. Maka hendaknya dia mengikuti jalan gurunya. Fa inna khata'al muallim anfa' lil muta'allim min sawabi nafsihi. Kesalahan guru itu lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada kebenaran dirinya. Namun ikhwani fillah, tentu dengan catatan, ya, guru yang seperti apa? Guru yang sudah memang betul-betul memenuhi kriteria, ulama yang memenuhi kriteria. Nanti akan kita bahas itu tentang ulama al-akhirah wa ulama isu. Ya, nanti di pembahasan berikutnya. Jadi ketika kita sudah memilih seorang alim untuk kita ambil ilmunya, maka serahkan urusan kita dalam hal belajar ini, pandangan-pandangan kita kepada guru kita. Dan itu salah satu sikap tawadhu, kerendah hatian di hadapan gurunya. Ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Beliau memberikan nasihat, inna min haqqil alim 'alaika an tusallim 'alal qaumi 'amatan wa takhussahu bitahiyyah. Sesungguhnya di antara haknya seorang alim kepadamu, engkau mengucapkan salam kepada para hadirin secara umum dan engkau mengkhususkan salam kepada gurumu. Wa an tajlis amamahu, engkau duduk di depannya. Ya, ini juga diambil dari adab ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang masalah Islam, iman dan ihsan. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, langsung duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ para ulama mengatakan di antara adab orang berilmu, adab orang belajar adalah dia duduk di depan ustadznya. Maka itu kalau duduk di majlis taklim, kalau bisa mendekat dan di depan. Jangan sampai duduk juga di belakang. Ya. Wa an tajlis amamahu wa la tushira indahu biyadik. Jangan memberi isyarat dengan tanganmu di sisinya. Memberi isyarat jangan. Ya, ini meneng, Pak. Apalagi tadi saya sebut tadi apa? Main HP, ya, ngobrol, guyonan. Ada nasihat Ali bin Abi Thalib. Wala taghmizanna bi'ainik. Jangan bermain-main matamu di depannya. Ya, jangan memberi isyarat dengan kedua matamu. Wala tukthir alaihi soal. Jangan banyak tanya. Ya. Jangan banyak tanya. Artinya tanya tidak ada masalah, tapi jangan terus tanya. Wala tu'annidhu fil jawab, ay tu'annidhu tasyukku alaih. Jangan membuat dia berat dalam menjawab. Ya, termasuk na'udzubillah, orang melontarkan pertanyaan memang sengaja untuk membuat atau mengetes gurunya, ya, mengetes ustadznya, atau dia memang melontarkan pertanyaan yang dia anggap ini tidak iso dijawab iki. Ya, itu murid yang paling durhaka itu namanya, dan tidak beradab. Wala tulih alaihi idza kasal. Kalau dia sudah capek, jangan dipaksa untuk ngajar. Ya. Wala turaji'hu idza imtana. Jangan juga kalau dia sudah tidak mau, jangan dipaksa. Wala ta'khud bi thawbihi idza dahaq. Ya. Kalau dia bangkit, jangan pegang bajunya. Ya. Dicekal bajunya. Wala tufshi lahu sirran.
jangan menyebarkan rahasianya. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan menggonjeng di sisinya. Menggonjeng di sisi gurumu jangan, apalagi kamu gonjeng ustadzmu, gurumu. Wala tatlubanna athratahu, jangan kamu cari-cari kesalahannya. Jangan cari-cari kesalahan ustadz, alim, apalagi ulama. Ya akhi. Dan muncul ikhwani fillah generasi manusia buruk akhlak. Ya, dan itu sudah mafhum. Duduk di majlis ta'lim Pak untuk mencari kesalahan apa. Nanti dia kumpulkan itu kesalahan Syekh Fulan, dibukukan. Kerjaannya duduk di pindah-pindah ke satu majlis itu cari kesalahannya orang. Itu sudah diingatkan. Ini manusia paling buruk jiwanya. Ya. Jangan cari-cari kesalahan. Duduk itu cari ilmu. Iki kesalahannya apa iki? Na'udzubillah. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Kalau dia keliru, dia salah, terima maafnya. Wala taqulanna lahu, jangan kamu sekali-kali mengatakan di hadapannya, aku mendengar fulan ngomong demikian. Artinya kalau kita bicara dengan ustadz kita, guru kita, alim, ulama kita, jangan kemudian bawa nama-nama ulama yang lain untuk diadu. Demikian pula jangan pernah mengatakan Syekh fulan ngomong berbeda dengan ente. Ya alim, Syekh fulan ngomong berbeda, pendapatnya berbeda dengan antum. Jangan. Dalam bab ini ikhwani fillah, saya teringat Allah yarham Ustaz Khalid Tabri. Itu kalau ada orang tanya bawa nama ustadz lain, marah dia. Beliau marah, ya, dan beliau layak marah karena memang itu tidak beradab. Ustadz, jarene Ustadz fulan, ulah. Jangan bawa ya akhi. Termasuk adab adalah kita tidak seolah-olah mengadu dua pendapat, tapi tanya, ya Ustaz, bagaimana pendapat masalah ini, masalah ini, masalah ini. Bas. Wala tasifanna indahu aliman, jangan membicarakan ulama lain di sisinya. Wala tamalla min tuli suhbatihi, dan jangan bosan, ya. Jangan bosan bermajlis lama dengannya, ya. Jangan bosan berlama-lama duduk dengan guru tersebut atau menemani guru tersebut. Dan memang salah satu sikap yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah dia tidak mudah bosan. Dia tidak mudah bosan. Nanti duduk bosan di majlis satu majlis, bosan berapa kali, pindah majlis lain. Nanti bosan lagi, pindah ke majlis lain. Pindah, tidak dapat apa-apa. Karena yang di majlis ini dia dapat sedikit, tidak dapat utuh. Di majlis sana dapat sedikit. Terkadang sedikit itu sesuatu yang sebetulnya ada kaitannya dengan sebelumnya atau setelahnya, sehingga ilmu yang didapatkan tidak lengkap. Wala tarfa' nafsaka an khidmatih, dan jangan menolak untuk melayaninya, membantunya. Dan jika dia ada hajat, maka hendaknya engkau yang pertama kali membantunya. Fa innama huwa bimanzilatin nakhlah, kedudukan gurumu itu seperti pohon kurma. Tantadhir mata yasqut 'alaika minha syai', ya, kamu tunggu apa yang jatuh darinya. Ya. Artinya seorang murid itu menunggu. Dia lihat apa kebutuhannya, dia layani, dia berikan. Itu diantara adab-adab yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa yanbaghi an yahtariz al-kha'id fil ilmi fi mabda'il amr min al-isgha' ila ikhtilafin nas. Ya. Dan sepatutnya bagi orang yang belajar ilmu, di awal-awal dia belajar, fi mabda'il amr, di awal-awal belajar, hendaknya dia menghindari untuk mendengar berbagai macam perbedaan pendapat. Fa inna dzalika yuhayyir aqlahu wa yufattir dhihnahu wa niyyatahu. Karena itu bisa membuat bingung. Ya.
bisa melemahkan fikirannya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau belajar, kalau menyampaikan ilmu atau dan juga penuntut ilmu jika belajar, itu mereka selalu belajar dari ilmu yang ringkas dan biasanya satu pendapat. Ya, kalau dalam bab fikih dulu diajarkan satu mazhab. Untuk apa? Agar tidak bingung. Ya. Ini baru belajar fikih diajarkan berbagai macam pendapat. Ya. Makanya biasanya selalu diajarkan satu mazhab. Kalau di negara tersebut banyak mengikuti mazhab Syafi'i, diajarkan mazhab Syafi'i dulu. Nanti setelah belajar dari mulai kitab yang ringkas satu mazhab, kemudian ketika sudah faham naik tingkatannya. Kemudian mulai mempelajari berbagai macam pendapat. Bahkan terkadang dalam satu mazhab pun itu ada tangga yang harus dilalui dalam menuntut ilmu. Dalam mazhab Hambali umpamanya, itu kalau belajar fikih kitab ini dulu. Ya, yang paling ringkas, yang paling ini dulu. Nanti setelah selesai ke tangga berikutnya. Dalam satu mazhab itu, ke tangga berikutnya dan seterusnya. Maka ini juga nasihat bagi pengajar dan juga nasihat bagi yang belajar. Ya. Jangan kemudian umpamanya banyak majelis, yang satu mengajarkan satu mazhab, yang satu mengajarkan berbagai macam mazhab. Lalu dia masuk di majelis yang mengajarkan berbagai macam mazhab. Akhirnya apa? Kebingungan dia. Kalau dia memang pemula dalam menuntut ilmu. Wa yanbaghi lahu an ya'khudha min kulli syai'in ahsana. Lianna al-umra la yattasi' li jami'il ulum. Dan hendaknya ketika kita mencari ilmu, mengambil ilmu, ambil ilmu yang terbaik, yang paling kita butuhkan. Karena umur ini tidak bisa digunakan untuk menggapai semua ilmu. Ilmu itu luas, ilmu itu banyak. Thumma yusarrif jimama quwwatihi ila ashrafil ulum. Kemudian dia alihkan jimam, yani potensi kekuatannya, seluruh kekuatannya kepada ilmu yang paling bermanfaat. Jadi cari ilmu yang paling bermanfaat. Ikhwan fillah, kita masing-masing merasa kita tahu kebutuhan kita apa. Oh, saya lemah dalam ini, dalam bidang ini, maka dia belajar. Oh, saya lemah dalam bidang fikih, maka dia belajar, ambil fikih dulu. Oh, saya lemah dalam bidang akhlak. Oh, maka dia cari ilmu yang paling mulia. Wa huwa al-ilmu al-muta'alliq bil akhirah. Ilmu yang berkaitan dengan masalah akhirat. Ilmu yang dengannya dia memperoleh keyakinan seperti keyakinan yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Al-yaqin, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah memberi persaksian untuk Abu Bakar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma sabaqakum Abu Bakar bi kathrati shaumin wala salat." Abu Bakar itu tidak mengungguli kalian, ya, tidak mengungguli kalian karena banyaknya puasa, karena banyaknya salat. Walakin bi syai'in waqara fi sadrihi, akan tetapi ada sesuatu di dalam hatinya, yakni keimanan yang kuat. Artinya apa? Dalam hal salat, dalam hal puasa, mungkin ada sahabat lain yang lebih banyak dari Abu Bakar. Tapi soal keyakinan itu lebih kuat keyakinannya Abu Bakar dibandingkan dengan yang lain. Maka ilmu yang menanamkan keyakinan kita kepada Allah, sehingga Abu Bakar itu kalau bekerja untuk Allah itu tidak lagi ragu-ragu. Disuruh apa kalau demi Allah, demi agama Allah, tidak ada keraguan. Itu namanya al-yaqin. Yang lain mungkin masih ragu-ragu, Pak. Yang banyak sholatnya masih ragu, tapi Abu Bakar tidak pernah ragu. Ketika disuruh infak, semua hartanya diinfakkan. Loh, ya, itu keyakinan yang luar biasa. Dari mana? Dari pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isra wal Mi'raj,
mendapatkan kabar terkait dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke langit. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau seandainya Muhammad menyampaikan berita yang lebih mustahil dari itu, saya percaya. Itu yakin namanya. Yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dalam catatan ini disebutkan bukan hadis yang dikatakan masabaqakum Abu Bakar bi kathrati shaum, Abu Bakar tidak mendahului kalian, tapi itu disebutkan wa innamal masyhur annahu min kalami Bakar bin Abdullah al-Muzani, perkataan Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah. Fahadhihi wadhaif al-muta'allim, ya, inilah sebagian sebetulnya adab-adab hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang belajar. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, karena ini ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Dalam kitab Minhajul Qasidinnya itu memang ada hal-hal yang disebutkan yang tidak disebutkan di sini. Ya, saya kira saya kutip salah satunya. Ini yang penting adalah an yakuna qasdul muta'allim fil hali tahliyatu batini. Tahliyatu batinihi wa tajmilahu bil fadilah. Hendaknya qasdul muta'allim, niatnya orang yang belajar, ini niat. Niatnya apa kita belajar? Niatnya di saat itu, saat ini di dunia, niatnya apa? Untuk menghiasi batinnya dengan keindahan ilmu. Memperindah dirinya dengan keutamaan. Tujuannya adalah untuk dirinya, agar dirinya menjadi baik luar dan batin. Dan niatnya di akhirat kelak dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatnya ikhlas karena Allah. Maka orang ketika mau belajar, termasuk kita, kalau kita punya anak-anak umpamanya yang belajar terutama ilmu syariat, maka pastikan niatnya karena Allah. Dan terus sampaikan tentang keutamaan niat. Jangan sampai niatnya dia ya untuk mendapatkan riasah kedudukan. Jangan sampai niatnya untuk mendapatkan harta, belajar biar jadi ulama. Kalau sudah jadi ulama nanti diundang sana sini dapat fulus banyak. Naudzubillah. Jangan sampai urusan harta. Wa mubahatil aqran, atau niatnya untuk membangga-banggakan dirinya, mengangkat dirinya di hadapan kawan-kawannya sehingga dia dipuji, dimuliakan. Dan niat-niat yang lain yang bisa merusak keikhlasan. Maka niat ini sangat penting. Termasuk ikhwani fillah, antum datang ke Masjid Al-Azhar, antum datang ke Masjid Syafi'i, antum datang kemana, maka niat dulu Pak. Keluar dari rumah itu niatnya apa? Betul-betul niatnya murni untuk mendapatkan ilmu, agar saya bisa menjadi lebih baik, batin saya bisa lebih baik, sikap saya bisa lebih baik, agar saya mendapatkan fadilah, karunia dari Allah berupa pahala, karunia dari Allah berupa syurga, dimudahkan jalan menuju syurga. Itu niat-niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita niat datang ke majlis ilmu belajar untuk mencari dunia. Ya. Datang ke Masjid Al-Azhar, limada? Ada bagi-bagi sembako, teko. Ya. Itu niatnya karena mal namanya, li ajlil mal, karena harta. Di sana zain, ono pengajian zain iku, ya. Hatta di luar kota didatangi Pak, datang semua Pak. Kenapa? Yukulan akeh. Ketika sepi yukulan dak teko. Ono yukulan teko kabeh Pak. Ya. Subhanallah. Ini niat-niat yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi jangan, kenapa ikhwan fillah, kita sudah faham ya, majlis ilmu itu majlis Allahu Akbar, yang majlis terbaik yang pernah ada di atas muka bumi Allah. Majlis terbaik, majlis yang penuh dengan fadilah. Begitu mulianya majlis ini, malaikat kalau ketemu langsung duduk. Ketika malaikat terbang langsung turun bergabung di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada sakinah. Allah memuji mereka-mereka yang duduk di situ.
Dan orang yang keluar dari rumahnya ke majlis ilmu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bi tariqan al jannah. Siapa yang keluar mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga, Pak. Antum mau mudah duduk di majlis ilmu, keluar cari majlis ilmu. Lah, pahala yang sedemikian hebat, yang luar biasa itu jangan sampai ditukar dengan nasi bungkus. Faham maksudnya ditukar, Pak? Ternyata niat kita hanya karena nasi bungkus. Iman. Kalau niat sudah dunia, akhirat tidak dapat. Tapi kalau niat akhirat, dunia ngikut, Pak. Ini pentingnya kita menjaga niat. Dan ini harus dijaga dalam semua ibadah. Ya. Ibadah duduk di majlis ta'lim, ibadah salat berjamaah, ibadah apapun, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastikan niat kita karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niatnya karena Allah, itu artinya kita sudah bekerja untuk Allah. Kalau sudah bekerja untuk Allah, jangan khawatir dunia kita. Jangan khawatir dunia kita. Tapi kalau sudah niatnya seolah-olah dia bekerja untuk Allah, tapi niatnya untuk dunia, maka Allah hanya memberikan dia dunia. Itu diantara adab yang disebutkan. Kemudian juga adab yang belum disebutkan adalah datang. Ya, orang belajar itu datang dengan tadi jiwa yang bersih, juga usahakan dengan pakaian yang bersih, dengan penampilan yang baik. Ya. Sebagaimana malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis ta'lim, beliau datang dengan apa? Digambarkan oleh Umar bin Khattab, syadidu bayadhi thiyab, syadidu bayadhi sya'r, la yura alaihi atharu safar. Syadidu bayadhi thiyab. Jadi pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak berdebu dan tidak terlihat dari athar, dari seperti orang yang datang dari perjalanan. Ini diantara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Ada banyak buku-buku yang terkait dengan masalah adab-adab penuntut ilmu. Kemudian wa amal muallim, adapun seorang pengajar, seorang guru, fa alaihi wadhaif aidan, dia pun punya adab yang harus diperhatikan. Sudah kelas 4 menit. Min dzalik, yang di antaranya asy-syafaqatu 'alal muta'allimin. Ya. Seorang pengajar, pendidik, guru itu harus punya jiwa kasih sayang kepada murid-muridnya. Dan hendaknya dia menganggap murid-muridnya, memperlakukan murid-muridnya wa an yujriyahum majra bani, seperti dia memperlakukan anak-anak kandungnya. Seperti dia memperlakukan anak-anak kandungnya. Kemudian wala yatlub ala ifadatil ilmi ajra. Jangan sampai dia menuntut, meminta dalam menyampaikan ilmu balasan upah. Sampean mani piro? Tak dibayar, tak gelem aku. Ya. Itu namanya yatlub, dia meminta. Wala yaqsud bihi jazaan wala syukura. Jangan pernah dia memaksudkan dari mengajarkan ilmu itu jazaan, balasan apapun, wala syukura, wala ucapan terima kasih. Jadi tidak perlu kita harus mendengar ucapan orang terima kasih lah. Karena apa? Karena kita ibadah itu karena Allah. Kalau orang karena Allah, niatnya karena Allah, dia tidak peduli respon apapun dari makhluk. Dan itu ciri orang yang ikhlas, Pak. Kalau kita ini betul-betul sudah ikhlas, tak melihat apa balasannya orang, tidak dilihat sama dia. Ya, orang berbuat baik, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang dia kejar. Bahkan kalau orang tidak berbuat baik, kita habis isi dan dihormati orang, Pak. Dicuekin umpamanya. Jangan sampai kemudian merasa, wah ini kurang ajar semua ini, saya tidak dihormati. Ya. Itu berarti dia mencari jazaan wala syukurah. Orang belajar maupun mengajar, semuanya dia bekerja, ya, dia melakukan aktivitasnya, aktivitas ibadah yang harusnya niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Bal yu'allim liwajhillahi ta'ala. Hendaknya orang mengajar itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala yara li nafsihi minnatan 'ala al-muta'allimin bal yara al-fadla lahum idh hayya'u qulubahum litaqarrub ila Allah Ta'ala bi zira'atil ilmi fiha. Dan seorang guru jangan pernah merasa dia punya jasa kepada murid-muridnya. Bahkan dia seharusnya melihat keutamaan itu bukan ada pada dirinya, tapi keutamaan itu pada murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka menyiapkan hati mereka untuk diisi dengan ilmu, yang mana ketika dia mengisi ilmu itu, dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak ada orang yang mau dengar, dia mau ngajar siapa? Artinya kalau ada murid, berarti murid itu membuka peluang bagi dia untuk mendapatkan pahala dari Allah. Maka hendaknya dia berterima kasih. Bukan dia merasa bahwa saya berjasa kepada mereka, tapi mereka berjasa kepada saya. Perasaan itu harus ada. Demikian pula sebaliknya, murid juga harus merasa gurunya berjasa kepada dirinya. Ya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kelanjutannya kita bahas pada pekan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.